anak. Nabi Ibrahim pun terus memanjatkan doa kepada Allah untuk dianugerahkan seorang anak yang soleh dan taat kepadanya. Suatu waktu, Sarah pun mengetahui apa yang diharapkan oleh suaminya tersebut. Namun, ia tidak dapat mewujudkan keinginan suaminya karena rahimnya mandul. Kemudian, Sarah berusaha agar Ibrahim dan budaknya yang bernama Hajar untuk menikah. Kemudian Nabi Ibrahim dan Hajar menikah dan akhirnya mengandung. Kemudian Hajar melahirkan seorang anak bernama Ismail. Ini adalah jawaban dari doa yang selalu dipanjatkan Nabi Ibrahim kepada Allah. Allah kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim membawa Hajar dan anaknya ke Mekah. Tidak lama setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim kemudian pergi meninggalkan Hajar dan Ismail untuk kembali ke Syam. Dan Hajar kembali menemui Ismail dan mulai menyusuinya. Selama beberapa hari, Hajar hidup dengan persediaan air yang telah dibawanya. Namun tiba suatu hari persediaan air itu makin lama habis. Karena tidak tahan, Hajar pergi meninggalkan Ismail untuk mencari bantuan. Sampailah Hajar di Bukit Safa dan terus berlari kecil sampai di Bukit Marwah hingga 7 kali, namun sia-sia. Saat ia berada di puncak Marwah, ia mendengar sesuatu. Engkau telah memperdengarkan suaramu jika engkau bermaksud membutuhkan bantuan. Saat ia berada di puncak ternyata suara itu merupakan suara dari malaikat Jibril yang sedang berada di dekat sumber air Zam-Zam. Kemudian Jibril mengambil air dengan sayapnya dan air keluar memancar. Akhirnya Hajar dapat minum dan bisa kembali menyusui bayinya. Tidak lama berselang, datanglah sekelompok Jurhum dari Bukit Kada. Saat itu Hajar sedang berada di dekat sumber air. Lalu salah satu suku Jurhum berkata, "Apakah kamu mengizinkan kami untuk singgah bergabung denganmu di tempat ini?" Lalu Hajar menjawab, "Ya, boleh, namun kalian tidak berhak memiliki air." Dan mereka pun setuju. Hajar senang dengan keberadaan suku Jurhum. Dan Ismail pun mulai belajar bahasa Arab dari suku Jurhum. Bahkan Ismail pun tumbuh menjadi anak yang pintar dan berakhlak mulia. Nabi Ismail yang sudah dewasa bersama ibunya, ayahnya Ibrahim yang datang menemui untuk melepas rasa rindu. Lalu pada suatu hari Ibrahim bermimpi bahwa ia menyembelih putranya Ismail. Setelah ia bangun, ia menyadari bahwa mimpi itu petunjuk dari Allah. Kemudian Ibrahim suatu hari mendatangi anaknya lalu menceritakan mimpinya. "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah saya termasuk orang-orang yang sabar." Kemudian Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke Mina. Setelah sampai di sana, Ibrahim mengikat kain di atas muka anaknya. Keduanya pun menyerahkan diri kepada Allah. Setelah itu, Ibrahim mendengar seruan Allah. "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Kemudian malaikat Jibril membawa kambing besar dan meletakkannya sebagai pengganti Ismail yang akan disembelih. Dari peristiwa ini
Inilah kemudian turun perintah Allah bagi seluruh umat muslim untuk menunaikan kewajiban berkurban. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.